Pasar Senen, pagi itu, seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang menawarkan dagangan, klakson angkot, dan teriakan para kuli panggul yang berlomba mengangkut barang. Di tengah keramaian itu, langkah berat seorang pria membuat semua orang menoleh. Bang Komar, dengan tubuh kekar, tatapan tajam, dan jaket kulit lusuh yang menjadi ciri khasnya, melangkah memasuki kawasan pasar. Suara bicaranya yang lantang seperti komando yang membuat siapapun di sekitarnya segera mencari aman. Dialah penguasa tak resmi Pasar Senen, yang namanya lebih dikenal daripada petugas keamanan manapun. Namun, di balik sosoknya yang garang, tersembunyi masa lalu penuh luka. Bang Komar, yang dulu dikenal sebagai Komarudin Kecil, adalah anak seorang pedagang sayur di pasar ini. Ibunya, satu-satunya orang yang ia cintai, meninggal akibat penyakit yang tak bisa diobati karena kemiskinan. Sejak saat itu, hidup Komar berubah. Ia tumbuh dengan kemarahan pada dunia, memilih jalan kekerasan untuk bertahan hidup. Pasar Senen yang dulu menjadi tempat bermainnya kini menjadi wilayah kekuasaannya, tetapi juga pengingat pahit akan masa lalu yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Pagi itu, Komar berdiri di depan sebuah kios kecil milik Pak Darto, penjual kelontong tua. Pak Darto, dengan tangan bergetar, menyerahkan uang lipatan yang sudah basah oleh keringat. "Ini, Bang, uang keamanan bulan ini," katanya dengan suara gemetar. Komar mengambil uang itu tanpa berkata apa-apa, hanya mengangguk dingin. Ia tak pernah memukul orang yang patuh, tapi semua orang tahu, sekali saja melawan, amarah Bang Komar bisa menghancurkan hidup mereka. Namun, di balik tatapan tajam dan tindakan kasarnya, ada kekosongan di mata Komar. Setiap kali ia memungut uang keamanan, ia merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan, rasa bersalah yang terus menghantui. Tapi seperti biasa, ia menepisnya. "Ini hidup gue, dan gue gak punya pilihan lain," gumamnya dalam hati saat melangkah pergi. Ketika melewati sudut terminal, Komar berhenti sejenak. Matanya tertuju pada seorang wanita yang sedang sibuk menata dagangannya di sebuah lapak kecil. Wanita itu, dengan senyum yang tak pudar meski peluh mengalir di wajahnya, melayani para pelanggan yang datang membeli nasi uduknya. Komar belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia, pikirnya, namun, rasa ingin tahu itu segera ia tepis. Baginya, tidak ada tempat untuk kelembutan di dunia yang ia jalani. Langit Senen yang mendung seperti cerminan suasana hati Komar. Ia melangkah ke arah pasar daging, di mana anak buahnya sudah menunggu untuk laporan harian. Tapi bayangan wanita di lapak nasi uduk itu entah kenapa terus mengusik pikirannya. "Udah, lupain aja, gue gak butuh mikirin hal gak penting kayak gitu," katanya pada diri sendiri. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin bayangan itu melekat. Di sisi lain, para pedagang kecil yang melihat kehadiran Komar hanya bisa menghela napas lega saat ia pergi. Mereka tahu hidup mereka tak pernah benar-benar aman di bawah kekuasaannya. Namun, beberapa dari mereka, yang lebih mengenal Komar sejak kecil, melihat bahwa di balik kekerasannya, pria itu hanya mencari cara untuk bertahan. Kasihan juga sebenarnya, anak itu. Hidupnya keras sejak kecil, gumam Pak Darto pada seorang pedagang lain. Bang Komar, yang kini melanjutkan langkahnya menuju warung kopi langganannya, tidak menyadari bahwa pagi itu adalah awal dari pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Di tengah kekerasan dan kekuasaan, sebuah perasaan yang sudah lama ia kubur perlahan muncul, mengoyak tembok tebal yang selama ini ia bangun di sekeliling dirinya. Dan tanpa ia sadari, pasar yang selalu ia anggap sebagai tempat perjuangan kini mulai menunjukkan sisi lain, sisi yang mungkin bisa menjadi awal baru baginya. Pagi itu, Yanti kembali sibuk. Dengan rutinitasnya, aroma nasi uduk yang baru matang memenuhi udara, memancing rasa lapar para sopir dan penumpang terminal. Dengan cekatan, ia menata lauk pauk di atas meja kayu kecil yang menjadi pusat lapaknya. Wajahnya memancarkan semangat, meskipun tubuhnya masih lelah setelah semalam begadang menyiapkan dagangan. Ia tahu, hidup di terminal ini tidak mudah, tapi Yanti adalah perempuan yang tak pernah menyerah. Yanti baru kembali ke Jakarta setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Di sana, ia mengalami banyak pengalaman pahit, termasuk perlakuan buruk dari majikannya. Namun, ia memilih meninggalkan semuanya dan pulang dengan tabungan seadanya. Lapak nasi uduk ini adalah simbol perjuangannya untuk memulai hidup baru. Baginya, setiap piring nasi yang ia jual adalah langkah kecil menuju kebebasan dan kemandirian. Di tengah kesibukannya,
Yanti tak sadar bahwa ada sepasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Bang Komar berdiri di sudut terminal, mencoba memahami kenapa ia begitu terganggu dengan keberadaan wanita itu. Ada sesuatu pada Yanti yang berbeda dari orang lain yang biasa ia temui di Pasar Senen. Wajahnya yang selalu tersenyum dan gerak-geriknya yang penuh percaya diri terasa asing, namun menenangkan. Ketika Komar melangkah mendekat, Yanti baru menyadari keberadaannya. Seketika itu juga, suasana terasa berubah. Para sopir yang sedang makan buru-buru menyelesaikan makanannya dan pergi. Beberapa pedagang kecil yang biasa duduk di dekat lapak Yanti juga menghilang. Yanti menyadari sesuatu yang janggal. Pria besar bertampang garang ini pasti bukan pelanggan biasa. Mbak, baru ya di sini. Komar membuka percakapan dengan nada dingin. Iya, Bang, baru mulai jualan. Kenapa ya? Jawab Yanti, tetap tenang meski hatinya mulai waspada. Komar tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Di sini, kalau mau jualan aman, harus ada yang jagain. Paham, kan? Katanya sambil mengetuk meja kayu dengan jarinya. Namun, yang terjadi kemudian membuat Komar terkejut. Alih-alih takut atau memohon, Yanti justru balas menatap matanya dengan penuh keberanian. Saya cari rezeki halal, Bang. Kalau sampai rezeki saya harus diperas, lebih baik saya tutup lapak ini. Suaranya tegas, tapi tidak kasar. Ada kekuatan dalam kata-katanya yang seolah tak bisa diabaikan. Komar terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kata-kata. Wanita ini berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya tak ingin memaksa lebih jauh. Ia memutuskan pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Yanti yang tetap berdiri tegak di belakang lapaknya. Tapi dalam hatinya, Komar tahu, ini bukan akhir dari pertemuan mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ragu pada dirinya sendiri, apakah jalan hidup yang selama ini ia pilih benar-benar sesuai. Malam itu, langit Senen diselimuti awan gelap, mengancam hujan deras. Bang Komar duduk di warung kopi langganannya, ditemani secangkir kopi hitam dan rokok yang tak henti-hentinya ia hisap. Namun, pikirannya tidak di situ. Bayangan Yanti terus menghantuinya. Wanita itu, dengan tatapan berani dan kata-kata tegasnya, berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Ia mencoba menepisnya, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan itu melekat. Gak biasanya lu melamun, Mar, celetuk Ujang, salah satu anak buahnya, yang duduk di seberang meja. Komar hanya mendengus pelan tanpa menjawab. Ujang, yang terbiasa melihat Komar sebagai pria tegas dan tanpa ragu, merasa ada sesuatu yang aneh malam itu. Namun, ia tahu lebih baik untuk tidak bertanya lebih jauh. Di sisi lain, Yanti juga tidak bisa mengabaikan kejadian pagi tadi. Meski ia terlihat tenang, hatinya sebenarnya berdebar kencang. Ia tahu siapa Bang Komar, dan ia tahu risikonya melawan pria seperti itu. Namun, ia tidak menyesal. Baginya, bertahan untuk apa yang ia yakini jauh lebih penting daripada tunduk pada ketakutan. Sambil membereskan lapaknya yang hampir tutup, Yanti berdoa dalam hati agar tidak ada masalah yang lebih besar menunggunya. Keesokan harinya, hujan turun deras di Pasar Senen. Yanti tetap membuka lapaknya meski pembeli tak seramai biasanya. Sementara itu, Komar berjalan melintasi pasar dengan langkah berat. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin memastikan semuanya terkendali. Tapi hatinya tahu alasan sebenarnya, ia ingin melihat Yanti lagi. Dan benar saja, di tengah hujan yang mengguyur, ia melihat Yanti di lapaknya, sibuk melayani seorang sopir angkot yang basah kuyup. Komar merasa ada sesuatu yang hangat di dadanya, sesuatu yang sudah lama ia lupakan, rasa kagum. Tapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Bagi Komar, perasaan seperti ini adalah kelemahan, dan kelemahan adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ia mendekati lapak itu tanpa sadar. Yanti, yang sedang menuangkan nasi ke piring, mendongak dan melihatnya. Kali ini, tidak ada rasa terkejut di wajahnya, hanya tatapan datar, seolah ia sudah tahu Komar akan datang lagi. Mau nasi uduk, Bang? Tanyanya dengan nada tenang, tanpa rasa takut. Komar terdiam sejenak. Tawaran sederhana itu terasa seperti sesuatu yang sangat asing baginya, bukan karena ia tidak terbiasa makan nasi uduk, tapi karena cara Yanti mengatakannya. Tidak ada ketakutan, tidak ada basa-basi, hanya kehangatan yang tulus. Iya, jawabnya singkat, lalu duduk di bangku kayu kecil di depan lapak.
Saat Yanti menyajikan sepiring nasi uduk dengan lauk seadanya, hujan semakin deras, menciptakan suasana yang lebih hening di tengah keramaian pasar. Komar makan dalam diam, sementara Yanti melanjutkan pekerjaannya. Tak ada percakapan panjang di antara mereka, tapi keheningan itu terasa berbeda. Komar tahu, ini bukan sekadar makan siang biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya yang selama ini dipenuhi kekerasan dan intimidasi mungkin membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang hanya bisa ia temukan di hadapan Yanti. Pagi itu, suasana pasar Senen kembali riuh, tapi Bang Komar merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bangun dengan perasaan yang tidak biasa, seperti ada dorongan yang memanggilnya kembali ke sudut terminal tempat Yanti berjualan. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke sana. Di kejauhan, ia melihat Yanti sibuk menata lauk pauk di meja kayu kecilnya. Yanti menyadari kehadiran Komar lebih cepat kali ini. Ia mendongak dan tersenyum kecil, seolah sudah terbiasa dengan kunjungan pria itu. "Mau nasi uduk lagi, Bang?" tanyanya santai, seperti pelanggan lainnya. Namun, kali ini, Komar tidak langsung menjawab. Ia ragu, merasa canggung dengan keinginannya sendiri. "Enggak, gue cuma lewat," katanya singkat. Tapi alih-alih pergi, ia justru tetap berdiri di sana, memperhatikan Yanti yang melayani pembeli dengan cekatan. Ada sesuatu yang membuatnya enggan pergi. Akhirnya, setelah beberapa menit hening, Yanti menyodorkan secangkir teh hangat. "Minum ini aja, Bang. Gratis. Udah dingin pagi-pagi begini," katanya dengan nada tulus. Komar tertegun. Ia tidak terbiasa menerima sesuatu tanpa imbalan, apalagi dari orang seperti Yanti. "Gue bayar aja," ujarnya, mencoba menyerahkan uang, tapi Yanti hanya menggeleng. "Kadang kita gak perlu hitung-hitungan, Bang. Anggap aja ini rezeki pagi buat abang." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menyentuh hati Komar. Ia duduk di bangku kayu kecil di depan lapak, memegang cangkir teh hangat itu dengan tangan besar yang penuh bekas luka. Hening melingkupi mereka. Yanti melanjutkan pekerjaannya, sementara Komar sesekali menyeruput teh sambil berpikir. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai tanpa harus memaksa atau mengintimidasi. Perasaan itu membuatnya sedikit lega, sekaligus bingung. Hari demi hari, Komar mulai mampir ke lapak Yanti, kadang hanya untuk minum teh hangat, kadang untuk makan nasi uduk. Kunjungan itu tidak selalu diwarnai percakapan. Kadang mereka hanya duduk diam, menikmati hiruk-pikuk pasar yang terus berjalan. Tapi keheningan itu justru terasa nyaman bagi Komar. Tanpa ia sadari, Yanti telah membuka celah kecil di tembok tebal yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Namun, perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar. Anak buah Komar mulai bertanya-tanya kenapa bos mereka sering terlihat di sudut terminal. Beberapa sopir angkot berbisik-bisik, menduga-duga hubungan antara Yanti dan pria yang dikenal sebagai penguasa pasar Senen itu. Tapi Yanti tidak peduli. Baginya, Komar adalah seorang manusia, sama seperti yang lain, dan ia tidak melihat alasan untuk menghindarinya. Di tengah perubahan kecil itu, Komar mulai mempertanyakan hidupnya. Ia menghabiskan malam-malamnya memikirkan apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup. Kekuasaan, uang, atau sesuatu yang lebih berarti. Dan di setiap pertanyaan itu, wajah Yanti selalu muncul di pikirannya, membawa sebuah rasa yang ia belum berani akui, sebuah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Malam itu, hujan deras kembali mengguyur pasar Senen. Yanti sudah menutup lapaknya lebih awal, namun ia masih duduk di bangku kayu kecil, memandangi lampu-lampu terminal yang berkedip lemah. Ketika ia bersiap-siap pulang, langkah berat yang sudah ia kenal menghampiri. Komar muncul dengan jaket kulitnya yang basah kuyup. "Hujan deras, ya," katanya pelan, tanpa sapaan formal seperti biasanya. "Bang, gak bawa payung?" tanya Yanti sambil tersenyum kecil. Tanpa menunggu jawaban, ia menyodorkan secangkir teh hangat yang tersisa dari termosnya. Komar mengambilnya tanpa berkata apa-apa, duduk di bangku di depan Yanti. Hening melingkupi mereka, hanya ditemani suara hujan dan sesekali deru mesin angkot. Setelah beberapa menit, Komar akhirnya membuka suara. "Yanti, gue gak ngerti kenapa gue sering kesini," katanya pelan. Tatapannya tertuju pada genangan air di tanah. "Mungkin karena lu beda, lu gak takut sama gue." Yanti tersenyum tipis. "Takut, mungkin dulu iya, Bang. Tapi sekarang, saya cuma lihat abang sebagai manusia biasa."
Sama-sama cari hidup, sama-sama punya cerita. Kata-kata itu, meski sederhana, seperti menekan tombol di hati Komar. Ia terdiam sesaat, kemudian berkata dengan suara yang lebih berat, "Dulu gue juga kayak lu, Yan. Hidup gue di sini, di pasar ini. Bokap gue ninggalin gue waktu gue kecil. Nyokap gue yang kerja keras jualan sayur di sini buat kasih makan gue. Tapi, dia sakit. Gue gak bisa nolong apa-apa. Gak ada duit buat berobat. Dia meninggal di sini, di tengah pasar ini." Yanti tertegun mendengar pengakuan itu. Ia bisa melihat luka lama yang masih menganga di balik tatapan tajam Komar. "Abang marah sama keadaan, ya?" tanyanya lembut. Komar mengangguk, tangannya mengepal di atas meja kayu kecil itu. "Marah sama dunia, sama orang-orang kaya yang cuma peduli sama diri sendiri. Gue pikir, kalau gue jadi yang paling kuat di sini, gue gak akan pernah ngerasain sakit kayak dulu lagi. Tapi, sekarang gue gak yakin, Yan. Gue capek." Yanti terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Bang, saya juga pernah marah sama hidup. Di sana, di Arab, saya diperlakukan kayak barang. Tapi saya sadar, marah gak bikin apa-apa berubah. Kadang kita cuma perlu menerima luka kita, supaya kita bisa sembuh. Abang udah banyak kehilangan, tapi abang masih punya pilihan untuk berhenti nyakitin diri sendiri." Hujan mulai reda, tapi percakapan mereka terus mengalir. Malam itu, untuk pertama kalinya, Komar merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Yanti, dengan kesederhanaannya, menjadi tempat di mana Komar bisa meletakkan beban yang selama ini ia bawa sendirian. Di bawah langit Senin yang kelabu, Komar mulai menyadari bahwa hidupnya mungkin masih punya harapan untuk berubah. Hari itu, pasar Senen mulai ramai sejak pagi. Bang Komar berdiri di sudut terminal, memperhatikan suasana dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. Namun, di balik ketenangannya, ada kegelisahan yang sulit ia abaikan. Pertemuan terakhirnya dengan Yanti meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, hidupnya tidak harus selalu diwarnai kekerasan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, seorang pria dengan tubuh kekar dan wajah penuh luka melangkah mendekati Komar. Dialah Rojak, mantan preman lama yang dulu menjadi rival Komar sebelum ia menguasai pasar Senen. Setelah bertahun-tahun menghilang, Rojak ini kembali dengan dendam yang membara. "Komar," panggil Rojak dengan nada dingin. Suara itu membuat semua orang di sekitar mereka terdiam. Komar menatap Rojak dengan tajam, namun kali ini tanpa niat untuk memulai keributan. "Lama gak kelihatan, Jak. Apa kabar?" jawabnya santai, mencoba menahan gejolak yang mulai muncul di dadanya. Rojak mendengus, lalu mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. "Gue denger-dengar, lu sekarang udah gak seganas dulu. Apa udah jinak karena cewek penjual nasi uduk itu?" ejeknya, membuat Komar mengepalkan tangan. Namun, ia tetap mencoba tenang. "Jak, kalau lu cuma mau bikin ribut, di sini tempat yang salah," jawab Komar dingin. Tapi Rojak hanya tertawa keras. "Lu pikir gue takut sama lu? Gue cuma mau ngasih tahu, pasar Senen ini gak bisa lu pegang terus-terusan. Cepat atau lambat, gue bakal ambil alih lagi." Ancaman itu membuat suasana di sekitar mereka tegang. Beberapa pedagang kecil mulai berbisik-bisik, sementara yang lain segera menjauh, takut terjebak dalam konflik. Komar, meski terlihat tenang, merasakan amarahnya perlahan membara. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Yanti muncul dari arah lapaknya. "Bang Komar," panggilnya lembut, membuat kedua pria itu menoleh. Yanti berdiri di sana dengan tatapan penuh keberanian, meski ia tahu situasinya berbahaya. "Kalau abang masih mau makan nasi uduk, saya udah siapin. Tapi kalau mau ribut, lebih baik abang pergi. Di sini tempat orang cari rezeki, bukan tempat adu otot." Kata-kata Yanti membuat Rojak terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Cewek ini berani juga, iya. Tapi gue gak peduli. Cepat atau lambat, gue bakal balik, Mar. Ingat itu." Dengan ancaman terakhirnya, Rojak pergi meninggalkan mereka. Komar hanya berdiri diam, menatap punggung Rojak yang menjauh. Yanti mendekatinya, menaruh tangan lembut di lengannya. "Bang, jangan balas dia. Kalau abang terus-terusan pakai cara lama, abang gak akan pernah lepas dari hidup ini," katanya lirih. Kata-kata itu menyentuh hati Komar, membuatnya sadar bahwa pilihan ada di tangannya, terus terjebak dalam lingkaran kekerasan, atau mulai memperjuangkan hidup yang lebih baik.
Setelah pertemuan dengan Rojak yang penuh ketegangan, Komar merasa hatinya semakin berat. Ancaman itu tidak hanya datang dari masa lalunya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia merasakan tarik-menarik antara dua dunia yang berbeda, dunia keras yang selama ini ia jalani, dan dunia yang mulai ia kenal lewat Yanti, dunia yang penuh harapan dan ketulusan. Namun, semakin ia berusaha menghadapinya, semakin ia merasa disesatkan oleh pilihan-pilihan yang terbuka di depannya. Di tengah kebingungannya, Komar kembali melangkah ke lapak Yanti, meskipun ia tahu ini bukan sekadar soal nasi uduk. Kali ini, ia datang bukan sebagai penguasa pasar Senen, tetapi sebagai seorang pria yang sedang mencari jawaban. Yanti melihatnya datang dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya, wajahnya lelah, dan matanya tampak seperti menahan beban yang berat. "Bang, ada apa?" tanya Yanti, melihat perubahan pada Komar. Tanpa menunggu lama, ia menyodorkan secangkir teh hangat, seperti biasa, dengan senyum yang seolah memancarkan kedamaian. Komar duduk dengan pelan, menatap cangkir itu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Gue gak tahu lagi, Yan. Gue gak tahu apa yang harus gue lakukan." Yanti duduk di sebelahnya, mendengarkan dengan seksama. "Kadang, hidup memang gak selalu mudah, Bang. Banyak yang harus kita pilih, dan gak semua pilihan itu baik. Tapi satu hal yang saya tahu, kita gak bisa terus-terusan hidup dalam kebencian dan balas dendam. Lu harus mulai berpikir untuk diri lu sendiri." Kata-kata Yanti terasa berat bagi Komar. Ia mengingat masa-masa sulitnya, bagaimana ia tumbuh dengan kemarahan yang terus-menerus membakar dirinya, dan bagaimana ia akhirnya menjadi sosok yang ditakuti. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada mempertahankan kekuasaannya di pasar Senen, sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. "Lu bener, Yan," jawab Komar pelan, suaranya serak. "Gue capek, Yan. Capek dengan semua ini. Gue gak mau hidup terus seperti ini. Tapi, gue gak tahu gimana caranya lepas." Yanti tersenyum lembut, menatap Komar dengan tatapan penuh pengertian. "Gak ada yang bisa lepas begitu saja, Bang. Tapi, kalau lu mau berubah, lu harus mulai dengan langkah kecil. Gue tahu, itu gak mudah. Tapi kalau lu terus ngelawan semuanya, lu cuma akan semakin terjebak." Malam itu, untuk pertama kalinya, Komar merasa ada harapan di depan matanya. Bukan harapan besar yang langsung datang dengan perubahan instan, tetapi harapan yang dibangun dari niat tulus dan langkah kecil yang dimulai dari dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan banyak rintangan yang harus dihadapi, termasuk ancaman dari masa lalunya yang belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya, Komar merasa ada kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Sambil menatap Yanti yang tersenyum, Komar merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa mulai membangun hidup yang baru. Bukan sebagai preman yang ditakuti, tetapi sebagai seorang lelaki yang akhirnya menemukan ketenangan dan pengertian dalam hidupnya. Pagi itu, pasar Senen kembali dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas. Namun, bagi Komar, suasana yang biasanya ia kenal dengan keras dan penuh ketegangan kini terasa berbeda. Ia berjalan dengan kepala tegak, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan yang baru saja ia buat untuk mulai berubah, meskipun kecil, membuatnya merasa lebih ringan. Tapi, perubahan yang ia inginkan tidak datang tanpa tantangan. Di sebuah sudut pasar, di luar lapak Yanti, Komar bertemu dengan anak buahnya, Ujang, yang tampak gelisah. "Bang, ada yang harus lo tahu," kata Ujang dengan suara berbisik, matanya menatap Komar dengan cemas. "Rojak, dia balik lagi. Dia udah mulai kumpulin orang-orang buat ambil alih pasar ini." Komar merasa dadanya berdegup keras. Ancaman dari Rojak yang dulu hanya terasa sebagai sesuatu yang jauh kini menjadi nyata. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera mengambil tindakan, apa yang telah ia bangun selama ini bisa hancur. Namun, di sisi lain, perasaan yang tumbuh dalam dirinya untuk Yanti membuat Komar merasa ragu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dilema, antara mempertahankan kekuasaan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya atau memilih hidup yang lebih damai. Sambil merenung, Komar melangkah menuju lapak Yanti. Yanti yang sedang menyusun nasi uduk di meja melihatnya datang dengan ekspresi serius. "Ada apa, Bang?" tanyanya, melihat Komar yang tampak gelisah. Komar duduk dan menghela napas panjang. "Rojak kembali, Yan. Dia udah mulai ngumpulin orang.
Gue gak tahu, harus gimana? Jawabnya dengan nada berat. Yanti menatapnya dengan bijak. Bang, saya tahu itu gak mudah. Tapi kalau abang terus-terusan terjebak dalam dunia ini, abang hanya akan jadi budak dari kekuasaan itu. Apa abang ingin mengorbankan semuanya hanya karena takut? Kata-kata Yanti menggema dalam benak Komar. Ia tahu betul bahwa dalam setiap pilihan hidup, ada pengorbanan yang harus diterima. Namun, kali ini, pengorbanan itu lebih besar dari sekadar kehilangan kekuasaan. Ini adalah tentang memilih jalan yang lebih benar, jalan yang tidak hanya membawa dirinya keluar dari dunia kejam ini, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang penuh kasih dan kedamaian. Komar berdiri dengan tegas, menatap Yanti dengan mata yang kini lebih penuh keteguhan. Gue gak mau hidup terus kayak gini, Yan, katanya lirih, namun penuh keyakinan. Gue gak akan biarin Rojak menang. Tapi gue juga gak akan ngelakuin kekerasan lagi. Gimana pun, gue harus berubah. Hari itu, Komar memutuskan untuk menghadapi Rojak dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan ancaman atau kekerasan, tetapi dengan tekad yang lebih kuat untuk mempertahankan Pasar Senen dalam cara yang baru, cara yang mungkin lebih sulit, tapi jauh lebih bermartabat. Dan meskipun ia tahu bahwa ujian terbesar dalam hidupnya baru dimulai, Komar merasa yakin bahwa ia tidak akan melaluinya sendirian. Yanti, dengan keyakinannya, telah membantunya menemukan jalan yang benar. Kini, ia harus membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, bahkan di dunia yang penuh kekerasan seperti Pasar Senen. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Komar tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya, bukan hanya tentang mengalahkan Rojak atau mempertahankan Pasar Senen, tetapi tentang memilih siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, ia berdiri di depan lapak Yanti, dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Yanti menyambutnya dengan senyum, namun matanya penuh kekhawatiran. Bang, hati-hati, kalau abang terus begini, ini bisa berbahaya. Katanya lembut, menyadari bahwa Komar sudah membuat keputusan besar. Aku udah siap, Yan, jawab Komar yakin, meskipun hatinya berdebar-debar. Ini udah waktunya, gue gak mau lagi hidup dengan takut. Gue harus hadapi dia dengan cara yang berbeda. Komar melangkah menuju pasar, di mana Rojak sudah berkumpul dengan anak buahnya. Suasana hari itu terasa mencekam, seolah seluruh Pasar Senen menahan napas. Rojak berdiri di depan kerumunan, menatap Komar dengan senyum penuh kemenangan. Komar, lu datang juga akhirnya. Tapi, gue udah siap ambil alih pasar ini. Sekarang giliran gue yang jadi raja di sini, ejeknya, suara penuh tantangan. Komar tidak mundur, ia berdiri tegak, matanya tajam menatap Rojak. Lu boleh ambil alih Pasar Senen, Jak. Tapi gue enggak akan biarin itu terjadi dengan cara kekerasan. Gue gak akan jadi orang yang dulu lagi. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat. Ini tentang siapa yang bisa memberi contoh yang lebih baik. Rojak tertawa, mengejek Komar yang mulai tampak berbeda. Hah, lu pikir dengan kata-kata manis itu, gue bakal mundur? Lu bukan siapa-siapa, Mar. Kalau lu gak melawan gue dengan cara yang sama, lu bakal hancur. Suasana semakin panas, dan ketegangan mulai terasa di udara. Anak buah Rojak mulai bergerak mendekat, namun Komar tetap berdiri dengan tenang. Gue gak takut lagi, Jak. Gue tahu cara ini lebih sulit, tapi ini satu-satunya cara yang benar. Gue gak akan biarkan Pasar Senen jatuh ke tangan orang yang cuma tahu ngancem dan bikin rusuh. Tiba-tiba, Yanti muncul dari kerumunan, berjalan dengan langkah mantap menuju Komar. Bang Komar benar, Rojak. Pasar ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita semua yang mencari rezeki dengan cara yang benar. Dan kami semua di sini sudah lelah dengan kekerasan dan ancaman. Jika kamu terus begini, kamu hanya akan kehilangan lebih banyak orang yang mendukungmu, kata Yanti dengan penuh keberanian, suaranya tegas namun lembut. Rojak terdiam sejenak, menatap Yanti dengan rasa marah yang membara di matanya. Tapi seiring dengan kata-kata Yanti yang menyentuh hati banyak orang, beberapa pedagang mulai mendekat, berdiri di samping Komar dan Yanti. Mereka mulai menunjukkan solidaritas mereka, tidak lagi takut pada ancaman Rojak. Komar melihat perubahan itu dan merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Rojak merasa kalah, namun dia tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Dengan wajah merah padam, dia berteriak, "Kalau begitu, gue akan pergi. Tapi jangan kira gue akan tinggal diam." Dengan langkah berat dan penuh amarah,
Rojak mundur, meninggalkan pasar bersama anak buahnya. Pasar Senen yang semula tegang kini mulai kembali hidup, seperti ada angin segar yang menyapu segala kekhawatiran. Komar menatap Yanti dengan rasa terima kasih yang mendalam. Gue gak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Yan. Tapi satu hal yang gue tahu, gue gak akan pernah lagi biarkan hidup gue dikendalikan oleh ketakutan. Yanti tersenyum, kali ini dengan senyum yang penuh harapan. Dan gak ada yang bisa menghentikan perubahan, Bang. Selama abang berani untuk berubah. Hari itu, Pasar Senen tidak hanya selamat dari ancaman, tetapi juga menyaksikan lahirnya sebuah perubahan yang dimulai dari satu hati yang berani memilih jalan yang benar, bukan jalan yang mudah. Setelah Rojak mundur dengan kekalahan yang sulit diterima, Pasar Senen kembali tenang. Namun, ketenangan itu bukanlah akhir dari perjalanan Komar. Ia tahu bahwa meskipun ancaman dari masa lalunya sudah pergi, ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Langkah pertama yang ia ambil adalah mulai membangun kembali hubungan dengan para pedagang di pasar, untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi hanya seorang preman, tetapi seorang pemimpin yang peduli. Hari itu, Komar berdiri di depan lapak Yanti, memandang kerumunan orang yang mulai kembali berjualan dengan semangat. Yanti, seperti biasa, tengah menyusun nasi uduk di meja kayunya. Bang Komar, hari ini pasar terasa lebih hidup, iya? Tanyanya sambil tersenyum. Komar mengangguk, wajahnya penuh rasa syukur. Iya, Yan, rasanya berbeda, lebih damai. Yanti berjalan mendekat, menatap Komar dengan tatapan yang penuh harapan. Bang, gue senang banget lihat abang berubah. Gue tahu ini gak mudah, tapi yang penting, abang gak lagi terjebak sama masa lalu. Komar menatap Yanti dengan mata penuh rasa terima kasih. Kalau bukan karena lu, Yan, gue mungkin masih terjebak sama kekerasan itu. Lu ngajarin gue, bahwa hidup ini lebih dari sekedar mempertahankan apa yang kita miliki dengan cara yang salah. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, dan gue berjanji, gue gak akan pernah lagi kembali ke jalan itu. Yanti tersenyum lebar, merasa bangga dan bahagia melihat perubahan besar dalam diri Komar. Gue percaya sama abang, Bang. Kita sama-sama mulai dari nol, dan kita akan bangun masa depan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang Pasar Senen, tapi tentang kita, tentang hidup yang kita pilih. Komar merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, banyak orang yang masih ragu dengan perubahan yang ia buat, tetapi itu bukan lagi urusannya. Yang terpenting baginya sekarang adalah berjalan bersama Yanti, membangun masa depan yang lebih baik. Sore itu, Komar dan Yanti duduk di bangku kecil di lapak nasi uduk, menikmati sepi yang jarang datang. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, bahwa ada banyak ujian yang mungkin akan datang. Tetapi, untuk pertama kalinya, Komar merasa siap menghadapi apapun, karena ia tahu bahwa ia tidak akan lagi berjalan sendirian. Komar menatap Yanti, lalu berkata, "Makasih, Yan, gue gak akan pernah cukup bisa balas semuanya. Tapi yang pasti, gue akan terus berusaha untuk jadi orang yang lebih baik." Yanti menggenggam tangan Komar dengan lembut. "Kita akan terus berjalan bersama, Bang." Langkah demi langkah, mereka berdua memandang pasar yang sibuk di sekitar mereka, merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar. Dengan senyum yang penuh harapan, Komar dan Yanti menyongsong masa depan, siap membangun hidup yang lebih bermakna, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk seluruh Pasar Senen.